Karena di saat kita berwudu ada syaitan yang bernama walhan, yang dia bertugas membuat was-was kita dalam berwudu. Nah, apa yang dibisikkan oleh walhan, yang dia bisikkan kepada kita, dijelaskan oleh para ulama bahwa kamu belum sempurna mencuci wajahmu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada pagi subuh ini kita mengkaji kajian fikih. Kita telah sampai pada pelajaran tentang sunnat-sunnat bagi orang yang berwudu. Karena kita telah menyelesaikan yang lalu, yaitu tentang arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Sekarang sunat-sunatnya. Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in mengatakan, wasunna lil mutawaddi'i walau bima'in maghsubin alal aujahi tasmiyatun awwalahu, ay awwalal wudu'i lil ittiba'. Disunatkan bagi orang yang berwudu, sekalipun orang itu berwudu dengan air yang dirampas, berdasarkan beberapa wajah, membaca bismillah pada awal perbuatan wudu. Nah, alasannya lil ittiba, untuk mengikut Nabi. Sedangkan lafadz bismillah aqalluha bismillah, sekurang-kurangnya untuk mendapatkan sunnah dibaca bismillah saja. Yang paling sempurna wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa kita baca. Wa tajibu inda Ahmad, dan membaca bismillah itu hukumnya wajib menurut Imam Ahmad. Ahmad yang dimaksud di sini yaitu Ahmad bin Hambal. Nah, artinya dalam madhab Syafi'i, di dalam berwudu sunat membaca bismillah, tapi di dalam madhab Ahmad bin Hambal hukumnya wajib, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dua-duanya membaca bismillah, cuma hukum yang berbeda. Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i, kesunnahan membaca bismillah dinyatakan sebagai itba, mengikut Nabi. Artinya perbuatan Nabi atau perintah Nabi, di mana dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh An-Nasa'i dengan isnad yang bagus, bersumber dari Anas bin Malik, beliau Anas bin Malik berkata, talaba ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an falam yajidu. Para sahabat Nabi mencari
tempat air yang bisa digunakan untuk berwudu. Nah, dalam bahasa Arab kalau wudu perbuatan, kalau wadu tempat air yang digunakan untuk berwudu. Jadi para sahabat Nabi mencari wadu. Nah, bukan waduk bahasa kita. Waduk artinya tempat yang ada air yang bisa digunakan berwudu. Falam yajidu, ternyata mereka tidak mendapatkan, kata Anas bin Malik. Faqala sallallahu alaihi wasallam, di saat keadaan seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ma'a ahadikum ma, kata Rasulullah, adakah bersama salah seorang kalian air? Fa'ata bima'in, maka di saat Nabi menanyakan demikian, maka ada orang yang membawakan air kepada Nabi. Airnya sedikit. Ini terjadi dalam perjalanan menuju medan perang. Kalau hadis ini kita lihat. Fawada'a yadahu fil ina'il ladzi fihil ma. Setelah dibawakan air oleh salah seorang sahabat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya, ini tangannya, diletakkan ke dalam air yang dibawa oleh sahabat tersebut. Tsumma qal, kemudian Nabi bersabda, tawaddau bismillah, berwuduklah kalian dengan nama Allah. Fara'aitul ma, kata Anas lagi, maka di saat itu aku melihat air yafuru mim baini asabi'i, keluar dari antara celah-celah jari Rasulullah. Ini jari, celah jari ini. Jadi di saat itu celah-celah jari Rasulullah mengeluarkan air yang banyak sekali. Tadi air cuma sedikit, tidak cukup untuk sahabat yang banyak sekali ratusan untuk berwudu. Setelah Rasulullah celupkan tangannya ke dalam air tersebut, kemudian keluar dari celah-celah jari Rasulullah air. Ini adalah satu mukjizat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, berwuduklah kalian dengan bismillah. Kata Anas bin Malik, hatta tawadda'a nahu sab'ina rajulan, sehingga bisa berwuduk seumpama 70 orang laki-laki. Artinya dari celah tangan Rasulullah itu keluar air yang bisa digunakan berwuduk oleh 70 orang laki-laki. Nah, jadi Said Bakri Syatta mengatakan, wa qauluhu tawadda'u, sabda Nabi tadi, perkataan Nabi tawadda'u bismillah, berwuduklah kalian dengan bismillah, ay qailina dzalik, artinya sambil kalian mengatakan bismillah. Nah, inilah dalil yang dijadikan sebagai landasan kesunnahan membaca bismillah pada memulai berwudu, pada awal wudu. Wa yusannu qablaha at-ta'awudu wa ba'daha syahadatan walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Dan disunnatkan sebelum membaca bismillah. Tadi sunat berwudu membaca bismillah. Tapi sebelum membaca bismillah itu disunnatkan apa? Ta'awud, berta'awud, yaitu membaca a'udzu billah. Bisa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bisa a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Lafaz ta'awud juga banyak. Jadi sunat berta'awud. Wa ba'daha, dan sesudah bismillah disunatkan membaca syahadatain, 2 syahadah. Jadi kalau kita gabungkan sekarang, yang pertama ta'awud, setelah itu bismillah, kemudian 2 syahadah. Setelahnya walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah,
Dan segala puji bagi Allah, zat yang menjadikan air suci menyucikan. Jadi kalau kita gabung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Baru kita mencuci kedua tangan. Itu kalimat-kalimat yang sunnah diucapkan di saat kita mulai berwudu. Nah, sebahagian ulama di dalam kitab-kitab tasawuf juga menyukai, ya ini bukan digunakan dengan kalimat yusannu, tapi digunakan kalimat yustahabbu. Artinya ini adalah amalan orang saleh, bukan perbuatan Nabi atau perintah Nabi. Tapi diamalkan oleh orang saleh dan amalan itu dianggap berguna untuk menolak was-was yang ditimbulkan oleh syaitan. Karena di saat kita berwudu ada syaitan yang bernama Walhan, yang dia bertugas membuat was-was kita dalam berwudu. Nah, apa yang dibisikkan oleh Walhan, yang dia bisikkan kepada kita, dijelaskan oleh para ulama bahwa kamu belum sempurna mencuci wajahmu, kamu belum sempurna mencuci tanganmu, kamu belum sempurna mencuci kakimu. Jadi dibisikkan seolah-olah wudhu kita belum tepat, wudhu kita seolah-olah belum benar. Seolah-olah kalau kita berpikir ada baiknya, tapi tidak. Bukan mengingatkan itu, tapi berusaha menjatuhkan kita kepada larangan Allah. Allah melarang kita di dalam berwudu, dalam apapun, menggunakan nikmatnya dengan berlebih-lebihan. Kata Allah dalam Al-Quranul Karim, wala tubaddirhu tabdira. Jangan kamu tabdir, kata Allah. Wala tubaddirhu tabdira. Jangan kamu tabdir. Nah. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah. Karena sesungguhnya orang-orang tabdir, mereka itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Jadi di saat kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air pada waktu berwudu, berarti kita telah menjalin hubungan persaudaraan dengan syaitan. Kalau sudah menjadi teman syaitan, maka syaitan itu akan terus bersama kita. Kalau sudah menjadi teman, dia tidak akan segan lagi, dia tidak akan malu lagi untuk mendatangi kita, karena kita sudah menjadi temannya. Dan kalau sudah ditemani oleh syaitan, tidak mungkin kita akan mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Tapi yang ditunjuki oleh syaitan adalah kepada kesesatan. Maka hati-hati dengan sikap tabdir. Nah, maka sebenarnya sebaiknya keran di masjid itu, ya, agar tidak tabdir air, seperti keran mungkin di toilet bandara. Toilet bandara kerannya bagaimana biasa? Tempat mencuci tangan. Kalau tangan kita ke bawah keran baru turun air. Kalau tangan kita tarik, air nggak turun lagi. Sehingga tidak mubazir air. Tapi kita mubazir. Kadang orang-orang buka air cukup besar, dia lama asik bicara sambil berwudu, air turun terus. Itulah tabdir. Membuang-buang nikmat Allah. Mungkin pada kita tidak terlalu berharga nikmat tersebut, air tersebut. Tapi ada orang yang sangat berharga. Mereka susah dengan air. Mereka tidak memiliki air bersih seperti yang kita miliki.
Kita kapan baru menyadari? Ada saatnya nanti Allah cabut itu dari kita. Allah buat kita kekeringan, baru kita merasa berharga air. Sekarang tidak, karena lagi banyak air. Nah, maka sebenarnya seperti itulah. Itu salah satunya menunjukkan kepakihan kita dalam mengelola bagaimana agar tidak terjadi tabdir. Nah, jadi apa yang biasa diamalkan oleh orang-orang saleh yaitu doa yang merupakan ayat Al-Qur'anul Karim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu kalimat. Rabbi, ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu min hamazatis syayatin, dari gangguan-gangguan syaitan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, Rabbi ayyahdurun, wahai Tuhanku, dari kehadirannya. Nah, jadi itu biasa diamalkan. Itu adalah ayat dari Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian wa yusannu liman tarakaha awalahu ayati biha asna'ahu qailan bismillahi awalahu wa akhiruh la ba'da fi gharih wa kadza fi nahwil akli wasyurbi wa ta'lif wal ikhtihal mimma yusannu lahu tasmiyah. Dan disunatkan bagi orang yang meninggalkan membaca basmalah tersebut, membaca bismillah pada awalnya berwudu. Bisa jadi karena lupa kita langsung mencuci tangan, tidak membaca bismillah karena belum terbiasa. Nah, untuk mendapatkan pahala sunnah agar jangan hilang, maka orang tersebut boleh, sunnah hukumnya, membaca bismillah pada pertengahannya, kapanpun dia teringat, asal belum selesai berwudu. Mungkin di saat dia mencuci muka baru teringat, lupa baca bismillah tadi, boleh. Tapi dengan lafaz yang berbeda. Lafaznya bukan lagi bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahi awalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Seperti itu lafaz apabila kita tidak membaca bismillah di awal perbuatan wudu. Nah, bukan pada akhirnya. Dan seperti hal tersebut, artinya sebagaimana pada awal berwudu kita sunat membaca bismillah, dan kalau kita lupa membaca bismillah pada awalnya, sunat membaca pada pertengahannya dengan lafaz tadi. Begitu juga pada seumpama makan, minum, menulis, dan bercila. Pada semua perbuatan yang pada perbuatan tersebut disunnahkan membaca basmalah atau bismillah. Nah, jadi semua perbuatan-perbuatan yang disunnahkan membaca bismillah pada awalnya, kalau lupa kita baca di dalam melakukannya seperti tadi. Bismillahi awalahu wa akhirah. Banda pajuh bu nanyo karo taam laju bak mengkara-kara rupanya. Yan bak merupah-rupah bu bak mulut. Karo taam laju. Tua dah baca bismillah. Nyan ate tingat de atai tengah dah pajuh bu kon kalhe dah baca bismillahi awalahu wa akhirah untuk tetap mendapatkan pahala sunnah. Wal manqulu anis Syafi'i wa katsirum minal ashab anna awwala sunnanit tasmiyah wa bihi jazaman Nawawi fil Majmu' wa ghairuhu fayanwi maha inda ghaslil yadain. Nah, dan yang dinakal daripada Imam Syafi'i dan kebanyakan daripada murid-muridnya, bahwa
awal semua sunat-sunat wudu itu adalah tasmiyah, membaca bismillah. Nah, dan dengan ini menjazam oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' dan lainnya Majmu'. Maka jikalau kita mengikuti pendapat ini, bahwa awal dari semua sunat wudu adalah bismillah, ini tujuannya untuk mendapatkan pahala daripada perbuatan tadi, sehingga dianggap sunnah, bagian daripada wudu. Yanwi ma'aha, sunat, maka sunat bagi orang yang berwudu, ya, meniatkan ma'aha, besertanya membaca bismillah ketika mencuci dua tangan. Kalau niat berwudu kan di saat menjatuhkan air ke muka, sudah kita bahas. Tapi perbuatan wudu yang sunnahnya bukan mulai dari situ. Mulainya dari mana? Dari membaca bismillah. Jadi supaya bacaan bismillah kita bernilai sebagai sunat wudu, di saat kita membaca bismillah sambil mencuci tangan sampai pergelangan tangan tadi, maka niatkanlah itu sebagai sunnah wudu. Kalau tidak ada niat, maka tidak dapat pahala. Pahala baca bismillah dapat, pahala zikir, tapi tidak dapat pahala sebagai sunnah wudu. Bahkan orang-orang yang mencuci tangan, yang berkumur-kumur, yang beristinsya, tidak dibarengi dengan niat sunnah wudu, maka tidak dapat pahala itu. Kapan dia baru berniat wudu? Saat mencuci muka. Niat wajib. Berarti di waktu mencuci muka lah dia baru dianggap sebagai orang berwudu. Baru mulai dari situ dapat pahala, aliran pahalanya. Mencuci tangan sebelumnya, berkumur-kumur sebelumnya dianggap perbuatan biasa, bukan ibadah karena tidak ada niat. Karena innamal a'malu binniat, hanya saja semua amal dengan niat. Artinya semua amal menjadi ibadah tergantung niat. Amal tanpa niat tidak ada, tidak dicatat sebagai ibadah. Maka di saat membaca bismillah dengan mulut, ya, perbuatan mencuci tangan, langsung niatkan dalam hati melakukan sunnah wudu. Jadi tiga-tiga bekerja. Mulut bekerja mengucapkan bismillah, mulai ta'awud. Tangan bekerja memulai mencuci tangan. Hati pun bekerja meniatkan itu perbuatan mulut dan tangan sebagai sunnah wudu. Dapatlah pahalanya sebagai pahala sunnah wudu. Ya. Wa qala jam'um mutaqaddimun inna awwalaha siwak thumma ba'dahu tasmiyah. Kalau tadi ada pendapat yang dinakal dari Imam Syafi'i dan kebanyakan sahabatnya bahwa perbuatan awal perbuatan sunnah wudu adalah basmalah, membaca bismillah. Tapi sekarang ada pendapat sebahagian ulama, satu kelompok ulama yang terdahulu, ulama mutaqaddimun, ulama awal dulu. Kata mereka, inna awwalaha siwak. Sesungguhnya awal sunnah wudu itu siwak. Sesudah siwak baru membaca bismillah. Jadi menurut ulama mutaqaddimun, awal sunnah wudu itu bukan basmalah, tapi siwak. Menggosok gigi. Setelah menggosok gigi, baru basmalah. Jadi kalau kita tempatkan seperti ulama mutaqaddimun, pertama sampai kita ke tempat air, perbuatan pertama gosok gigi. Setelah gosok gigi, baca ta'awud, baca basmalah, baca syahadatain, 2 syahadah, baca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Sambil mencuci tangan. Kalau kita berpegang kepada pendapat ulama mutaqaddimun.
Tetapi sebahagian para ulama mendamaikan kedua pendapat ini. Artinya ada orang yang mengatakan basmalah sunat wudu yang pertama. Ada orang yang mengatakan menggosok gigi, siwak. Jadi didamaikan. Bagaimana bentuk? Pendapat yang mengatakan bahwa sunnah wudu pertama basmalah itu adalah sunnah kauliyah. Pendapat yang mengatakan sunnah wudu yang pertama adalah siwak itu adalah sunnah fi'liyah. Karena siwak dengan basmalah kan lain-lain perbuatan. Siwak perbuatan anggota tubuh. Sedangkan basmalah ucapan. Jadi dari semua ucapan, sunnah ucapan pertama basmalah. Dari semua perbuatan, sunnah perbuatan pertama adalah siwak, menggosok gigi. Nah, jadi ini ulama yang mendamaikan kedua pendapat tadi. Jadi para ulama ini menganggap tidak berbenturan pendapat tadi. Tanya tak kalian lebih nyokalain pendapat dua ke kamu dawa. Tapi ada ulama yang melihat tidak, mereka tidak berdebat, mereka tidak berbenturan. Yang mengatakan basmalah sunnah wudu yang pertama, sunnah kauliyah maksudnya. Yang mengatakan siwak sunnah wudu yang pertama, sunnat fi'liyah maksudnya. Ya, sehingga tetap tidak bertentangan. Seperti orang yang berpendapat tentang ayat apa yang terakhir dari Al-Quranul Karim yang turun kepada Rasulullah. Ada orang yang mengatakan ayat al-yawma akmaltu lakum dinukum. Ada ayat yang menyatakan yauma turja'una ilallah. Ada ayat seperti itu. Nah, ada ulama yang mendamaikan dua pendapat itu. Benar dua-duanya. Kalau dari segi hukum, ya, ayat terakhir turun al-yauma akmaltu lakum, karena setelah turunnya ayat itu tidak lagi turun hukum. Habis semua hukum diturunkan oleh Allah. Tapi dari segi ayat itu sendiri, yang terakhir turun adalah al-yauma turja'una ilallah. Karena ayat itu turun 60 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Sudah agak dekat dengan wafatnya Nabi Muhammad didamaikan. Jadi lain-lain maksud. Nah, tidak dibenturkan. Far'an tusannu tasmiyatu li tilawatil Qur'an walau min asna'i suratin fi salatin au kharijiha wali ghuslin wali tayammumin wadibahin. Far'an disunatkan membaca basmalah, ya, disunatkan membaca bismillah li tilawatil Qur'an, untuk membaca Qur'an. Jadi kalau kita mau baca Quran, juga sunat baca bismillah. Walau min asna'i surah, sekalipun kita memulai baca Quran itu bukan dari awal surah, tapi pertengahannya. Seperti misalnya membaca surah Al-Baqarah. Orang bukan mengambil misalnya dari ayat Alif Lam Mim, bukan. Itu kan awal surah Al-Baqarah. Tapi dia mungkin membaca ayat kursinya saja. Ayat kursinya ada di pertengahannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tetap sunnah membaca bismillah. Nah, walau baik di dalam salat au kharijiha, ataupun di luar salat. Misalnya kita jadi imam. Berdiri jadi imam. Karena bacaan yang kita baca setelah Al-Fatihah adalah surah panjang, maka kita hanya mengambil beberapa ayat. Artinya bukan dari awal surah, tetap sunnah membaca bismillah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tetap sunnah membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap. Nah, wali ghuslin, dan untuk mandi, wa tayammumin, dan untuk tayammun, wa dzibahin, dan untuk menyembelih. Nah, jadi mandi juga sunat baca bismillah, tayamum juga sunat membaca bismillah,
wa dzibhin, dan menyembelih juga sunat baca bismillah. Ya. Jadi bukan wajib menyembelih membaca bismillah. Nah, nanti baik daya dia tengok. Yo, aku paju kadang ikun bismillah dan itu. Ana urusan karena baca bismillah itu bukan rukun menyembelih dan bukan wajib, cuma sunat. Yang dilarang oleh Allah kita makan apabila dia menyembelih bukan dengan nama Allah. Au fiskan uhilla li ghairillah. Apa maknanya aufiskan uhilla li ghairillah yang haram kita makan? Adalah sembelihan-sembelihan yang disembelih diperuntukkan bukan untuk Allah. Zaman dahulu di masa Rasulullah, orang-orang Arab jahiliyah itu dia setiap tahun menyembelih hewan kurban untuk patung-patung yang berada sekitar Ka'bah. Orang zaman dulu itu pun berkurban orang jahiliyah. Tapi kurbannya bukan untuk Allah. Untuk patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi mereka menyembelih unta di saat itu. Menyembelih kibas di saat itu. Bukan untuk Allah. Bukan karena Allah maknanya. Tapi untuk patung. Itu makna fiskan uhilla li ghairillah. Jadi siapapun yang menyembelih bukan karena Allah, untuk selain Allah tidak boleh kita makan. Tanya jamun kentering, nyanto yang naru pajuhum. I gampung jamun nagusi mano hitam, mano kuning, ya kan? Kepu, anak kepu dia puduk gede combak kaya, gepegah ke pocut pulin. Kesatunya untuk siapa disembelih ayam tersebut bukan untuk Allah, untuk sembahan mereka. Pocut namanya, entah apa pocut home. Ya puduk iu ba ring tu. Nah, ba kampung Lemah home lain ini. Ya puduk iu ba ring tu. Nyan bagaimana memakan sembelihan tersebut haram anjurnya. Tapi le urang ya le gepuduknya kenapa jo? Ja anak umi apa jo? Nya pajo hare anak umi. Nah kan? Naruh pajo hare kan? Liho jo na. Ha liho jo na. Nah ya jamun. Nyan harum. Ada gukun bismillah gede karena disembelihnya bukan untuk Allah. Itu termasuk jenis makanan haram. Tidak boleh kita makan. Karena bukan karena Allah. Kemudian fahuslul kafaini ma'an ilal qu'aini ma'a tasmiyatil mukarranah biniyati wa in tawadda'a min nahwi ibrikin au alima tuhrahuma lil ittiba. Setelah sunnah tadi membaca basmalah tadi dan membaca syahadatain dan membaca doa alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, sunnah berwudu kemudian apa? Mencuci dua tangan. Dua tangan dicuci bersamaan. Jadi tidak sunnah di situ mencuci kanan dulu baru mencuci kiri, tapi mencuci bersamaan. Nah, jadi mencuci tangan sampai pergelangan ini yang sunnahnya caranya bersama-sama keduanya langsung dicuci. Tidak satu dulu kemudian baru satu, tidak. Sunnah mencuci bersama sampai dua pergelangan ini. Nah, bersama membaca bismillah disertai dengan niat. Sekalipun kita berwudu pada seumpama air pancuran seperti kita di sini, air yang ada di keran. Sekalipun kita tahu bahwa kedua tangan kita suci. Kenapa sunnah tetap mencuci tangan ini sekalipun tangan kita suci, sekalipun kita padahal tidak memasukkan tangan ke tempat ke bak wudu, kita mencuci tangan di air keran. Kenapa? Lil ittiba, karena mengikut Nabi. Alasannya mengikut Nabi, ittiba. Nah, kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan hadis tersebut oleh Syekhani Bukhari dan Muslim. Artinya hadis muttafaqun alaih, hadis kuat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan
idza istaiqadha ahadakum min naumihi, kata Rasulullah. Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, kata Rasulullah, fala yaghmisu yadahu fil ina. Jangan mencelupkan tangannya dalam ina bejana, tempat mengambil air, dalam bak air. Jangan langsung celupkan tangannya dalam bak air, kata Rasulullah. Hatta yaghsilaha salatan, sehingga mencucinya 3 kali. Jadi Rasulullah melarang kita langsung memasukkan tangan ini ke dalam air, tapi beliau memerintahkan kita mencuci 3 kali di luar. Tanya perbuatan tanya mencuci nah salahnya lam i langsung tanya. Maksud tatung akulah. Langsung langkulahnya yang diperintahkan oleh Rasulullah mencuci kedua tangan sampai kok ini, sampai pergelangan di luar tempat air, kon lamba air. Dilarang memasukkan kedua tangan ini langsung ke dalam bak sebelum mencuci 3 kali di luar. Ini dalilnya sunnah. Jadi untuk ikut Nabi sunnah karena perintah Nabi. Sekalipun tangan kita kita yakin tidak ada najis. Ini hadis ini juga dijadikan dalil oleh ulama dalam mazhab Syafi'i sebagai dalil ya bernajisnya air sedikit dikala terkontaminasi dengan najis, sekalipun air itu tidak berubah. Karena kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, seandainya air itu tidak bernajis, sungguh Rasulullah tidak melarang orang langsung memasukkan airnya tangan ke dalam air sebelum dicuci. Sungguh Rasulullah. Nah, kenapa Rasulullah melarang? Dalam hadis beliau mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena seseorang itu tidak tahu di waktu tidur di mana tangannya tidur. Tetengah depan ada pupai jaro. Ulan lungki pa, ulan lungki punggung. Hana ada depan yang pai je dengon ni. Sebab kapuk dah depit mata jaro muna-muna adanya kamraba ke di. Nah, maka kemungkinan bernajis tangan di waktu tidur itu sangat besar. Maka karena itulah Rasulullah melarang kita langsung mencelupkan tangan ke dalam bak. Jadi kalimat waktu tidur ini bukan satu ilat menurut para ulama. Sehingga semua walaupun bukan dari bangun tidur, kita tetap sunnah langsung mencuci dulu tangan. Di luar baru memasukkan. Nah, tetap sunnah mencuci dulu di luar 3 kali. Gimana? Sekalipun kita berwudu di air seumpama ibrik. Ibrik ini air pancuran. Sekalipun air mengalir, sunnah juga. Karena mengikuti perbuatan. Ini bukan hanya pada proses najisnya. Tapi para ulama dalam memahami hukum bernajis air, mengambil juga hadis ini sebagai dalil. Larangan Rasulullah langsung mencelupkan tangan ke dalam air menunjukkan bahwa air itu kalau sedikit bisa langsung berubah, walaupun bisa langsung bernajis walaupun tidak berubah. Nah, mungkin sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan kembali dengan sunnah-sunnah yang lain karena waktu sudah jam 6:30 lewat. Nah, karena katulah tubuh kaku bacut mentang tebut apa panjang. Nah, tutup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم